Ada seorang pemuda datang ke saya beberapa tahun yang lalu, komplain masalah orang tua. Ustadz, saya ini pegel sama orang tua saya. Waduh, kenapa? Ya Allah, Ustadz, cerewetnya Ustadz, gak ada yang ngalahin dah. Saya ngapain aja salah sama dia, Ustadz. Begini salah, begitu salah. Saya kasih duit dibilang kurang, saya gak pulang dibilang ngelupain. Bingung. Saya nikah gandeng bini, nangis dia, ngiri. Saya bercanda sama anak, merasa dicuekin. Bingung saya sama orang tua, saya bingung. Saya harus kayak gimana, Ustadz? Tuh anak muda tuh. Ini orang tuanya juga udah ngaji, curhat juga masalah tuh anak. Ada juga saya, yang pegel sama dia. Perasaan baru kemarin saya kandung dia di atas, dalam perut ini sakit, di atas sakit, Ustaz. Ayahnya ini menitah dia di atas rumput berembun, titah. Diajarin jalan. Sekarang udah bisa jalan, gak pulang-pulang. Sama orang tua kalau diajak ngomong baik-baik ngegas. Tinggian dia suaranya. Dikasih masukan gak paham-paham. Saya yang sakit, Ustaz, kata orang tua begitu. Saya ngelihat kondisi seperti ini jadi bingung. Kalau saya pro anak, orang tua kan udah last minute lah ya. Kesian kalau nggak ngaji, kecewa sama Ustaz. Saya pro orang tua juga, ini generasi muda. Yang tua bakal turun, yang muda ganti, betul? Kalau yang muda generasi bangsa ini nggak ngaji, nggantiin yang udah sama aja. Aduh, bingung saya bilang ini. Izin Allah, akhirnya Allah kasih pelajaran buat saya sama anak saya sendiri. Itu yang saya bilang, saya lagi pulang dari rantau, saya duduk depan rumah, istri bawain kopi, nggak lama anak saya datang, ngambil bungkusan yang saya bawa, isinya rambutan sama duku, dia ambil duku nih anak, dicemplungin ke kopi saya. Saya bilang, ya Allah, kamu itu lucu aja depan saya. Diaduk duku sama kopi. Ya Allah. Tambah geli aja saya ketawa. Cuman hati saya ngomong, ntar kalau dia udah gede nih, udah gede. Saya kan kayak anak kecil lagi, udah tua. Kira-kira kalau dia pulang lagi ngopi, saya cemplungin duku, marah gak ya? Gitu. Karena sini orang tua gak marah, jujur. Gak tahu saya berasa jadi ayah saat itu. Ya Allah, Masya Allah. Terus saya aduk-aduk, ngamuk gak dia gila-gila gitu. Diduduk di pangkuan saya, dia bertanya, Buya ini apa, Buya ini apa, Buya ini apa. Tidak ada satu soal pun yang saya tidak jawab. Saya sering keluar, saya banyak zolim sama anak. Saya pikir ada quality time lah. Saya nggak ada satupun pertanyaan dia yang saya nggak jawab, saya jawab. Ini handphone Buya sayang, ini bangku, ini buku, ini ada kunci, ini ada maksudnya. Cuma hati saya ngomong, nanti kalau saya sudah tua cerewet kayak dia nih. Dia pulang kerja, saya bawel. Kamu dari mana, sama siapa, di mana berapa coba? Kira-kira dia mau jawab gak semua pertanyaan saya? Mungkin dia berkata, udah deh Buya, bawel banget sih. Ya Allah, benar. Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Betul. Orang tua kaya, anak jadi raja. Anak yang kaya, orang tua jadi pembantu. Antum mau bicara apa? Apa yang mau disombongkan di atas muka bumi ini? Kegagahan, ayahmu pernah gagah. Kecantikan, ibumu orisinal cantiknya. Apa yang mau kamu sombongkan apa? Masya Allah. Sekarang kamu jadi orang hebat. Sudah saya bilang sama anak muda itu, sudah. Kalau kamu cari salah, orang tuamu tempatnya salah. Seperti kamu dulu juga banyak berbuat salah. Tapi ingat, ibumu, ayahmu ketika menghadapi kamu dengan sejuta salah yang kau lakukan, dia siapkan sekian banyak maaf untukmu. Ingat, 10 dosa yang pernah kau lakukan, dia siapkan 11 maaf untukmu. 100 kesalahanmu kepadanya, dia siapkan 101 maaf untukmu. Ketika orang tak ada yang menyukaimu, mereka mencintaimu. Sekarang
100 kebaikan yang dia lakukan, cuma 1 kesalahan yang kau temukan, hilang yang 99. Kamu persis seperti seorang murid yang berkomentar, guru mencatat perkalian. 1 kali 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3 sampai 1 kali 10. Cuma 1 salah. 1 kali 9, 8. Ini murid ketawa geli. Aduh, guru EO, guru dibilang EO. Itu 1 kali 9 Pak, 9 bukan 8. Guru berbalik sambil tersenyum. Itulah hidup. Dari 9 kebenaran tak kau puji aku, 1 kesalahan kau temukan kau hina aku. Itulah kalian. Subhanallah. Ini terjadi bukan tidak. Orientasi hidup cuma ekonomi dan uang. Ustadz bicara agama, ketertarikan hilang. Udah Ustadz agama mulu. Ini hari gini kita bicara ekonomi Ustadz. Kenapa? Karena everything about money. Kulu sebil fulus dan mafi fulus mampus. Masya Allah. Waduh, iya. Orang tertarikan ngomong ekonomi. Saya bilang sama yang ngomong, ya udah. Kita nggak ngomong agama dah. Kita ngomong bagaimana cara jadi orang kaya. Oke, siap. Kita bicara umpama dulu nih supaya nggak kaget nih, umpama. Karena orang harus ada persiapan. Ya. Umpama di tangan kalian itu ada 100 juta dan saya kasih 100 juta. Ya, umpama. Udah megang belum? Belum. Umpama, saya bilang itu, pegang aja dulu. Pengen jadi orang kaya? Pengen. Itu di tangan kamu 1, 2, 3 sampai 10 orang ini 100 juta. Oke, kamu yang pertama. Pengen jadi kaya? Pengen. Umpama di tanganmu itu ada 100 juta. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Cepat. Udah sebelahnya dah. Dia bingung. Umpama aja bingung. Kamu yang sampingnya punya 100 juta. Kira-kira apa yang kau lakukan? Jajan. Oke. Yang sebelahnya beli motor. Yang sebelahnya beli mobil. Yang sebelahnya beli rumah. Oke. Yang sebelahnya taruh Ustaz. Afwan Ustaz. Maaf saya balik bertanya Ustaz. Kalau seandainya Ustaz yang megang 100 juta. Ini agak kritis nih orang nih. Kira-kira apa yang Ustaz lakukan? Saya 100 juta umpama ya. Kalau saya punya 100 juta sekarang dan dikasih orang dengan mudah, demi Allah, saya cari travel yang agak murah. Saya bayarin ibu dan ayah saya dengan saya. Sisanya saya kasih orang miskin sampai habis. Tidak tersisa. Serius Ustaz? Iya, ngayal. Ente ngayal aja gak ada yang sedekah, betul? Gimana mau sukses? Orang tua tak terhayalkan sedikit pun, betul? Pernah gak terbesit dalam benakmu mengandeng 2 tangan mereka mengelilingi Ka'bah? Jangan cuma mengganti status. Jangan kau menangis ibu, bagaimana menggapai ridho orang tua. Itu bukan status, itu harga diri seorang pemuda berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu izzah, harga diri kita. Masya Allah. Harus mengerti. Saya bilang sama anak muda itu, sudah gini-gini, keras hatimu, sulit mencintainya. Ya iyalah Ustaz, antum ngomong begitu enak, orang tua antum baik. Tidak satu baju yang antum pakai kecuali jahitan ibu antum, betul? Tidak satu baju pun yang saya pakai kecuali baju jahitan ibu saya sampai sekarang. Masya Allah. Ya bagaimana saya gak jatuh cinta sama dia. Tapi bukan berarti Anda yang tidak seperti itu tidak bisa berbakti, bukan. Ada cara lain nantinya. Ada cara lain. Coba gini lah. Sekali-kali kamu yang benci sama orang tuamu karena masa lalu orang tua yang buruk. Coba sekali-kali kamu lihat mereka lagi tidur, coba lihat. Kamu yang benci sama ayahmu, ya, wallahi, lihat ayahmu yang tidur, lihat. Diam-diam tatap wajah beliau. Lihat. Ya Allah, ayah, Masya Allah.
Kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Lihat. Gigi sudah mulai tanggal. Bibir mulai membiru. Lihatlah urat di bagian tangannya. Ya Allah ayah. Ternyata ayahku bukan ayahku yang 20 tahun yang lalu. Ini yang kau bilang sombong. Ini yang kau bilang orang paling belagu sedunia ini. Kamu yang merasa dibawelin sama ibumu. Nanti lihat ibumu sedang tidur, lihat di atas sofa yang sudah tua, lihat. Lihat. Dengarkan dengkurannya, lihat. Ya Allah, mama. Lihat. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Lihat wajahnya, lihat. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Lihat keriput di bagian pinggir matanya. Masya Allah. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Gigi sudah mulai tanggal. Tangannya keriput, dulu lentik loh. Rambutnya sudah mulai segenggam, berwarna putih. Kuku kakinya sudah mulai menguning. Masya Allah. Terasa ribuan kilo dia berjalan. Ini orang yang kau bilang cerewet. Ini orang yang kau bilang paling suka berantem sama istrimu. Ini orang yang kau bilang tak ada kelebihannya sama sekali. Saya bilang sama anak muda itu, sudah besok kau temui mereka. Temui orang tuamu, ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin besok daging bangkai yang kau cium dari mereka. Kalau mereka sudah tiada, air mata. Apa air mata ini bisa menghidupkan ayah kita lagi? Apa air mata ini bisa membangkitkan ibu kita lagi? Tidak, sudah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam, putus semua hubungan sudah. Kecuali sedekahnya waktu hidup. Kecuali ilmunya yang bermanfaat. Kecuali doa kita anak yang soleh untuknya. Yang Nabi pernah melihat ada seorang mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk di alam barzah. Dicambuk. Mendadak berhenti cambukan malaikat. Bertanya si mayit, ya malaikat, lima takifu min darbik. Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu untukku? Si mayit ini bertanya, lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Apa jawab malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfara lak daiman. Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara di dunia anakmu selalu beristighfar untukmu? Kenapa beristighfar? Karena dia tahu orang tuanya tempat salah dan dosa. Makanya ayat mengatakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah di hadapan ibumu, ayahmu, merendah seperti piyik burung yang merendah di hadapan induknya, merendah. Sambil mengatakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya ulama mengatakan ada dua pemandangan paling indah di muka bumi ini. Pemandangan paling indah. Yang pertama, menatap Ka'bah. Tidak ada satu benda pun di dunia ini yang kalau dilihat sama Nabi kecuali dia baca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa aina rabbana bis salam. Nabi ngelihat apapun tidak pernah baca kecuali ngelihat Ka'bah. Masya Allah. Dan Quran ajarkan, kalau kau ngelihat wajah orang tuamu, katakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya bilang sama dialog tadi, kenapa saya menghayal umrah bersama orang tua saya? Karena demi Allah, saya ingin memadukan dua pemandangan indah di muka bumi ini, Ka'bah dan wajah mereka. Kalau motor saya berani cicil, mobil saya berani cicil, bahkan spekulasi dosa, beli rumah pakai riba. Kenapa nggak ada usaha buat menabung umroh sama orang tua?
Malah gampangan beli rokok 2 bungkus, 3 bungkus sehari. Padahal kalau dikumpulin 3 bungkus sehari bisa 60 ribu. Sebulan bisa 1,8 juta, betul. 10 bulan 1 orang tua umroh. 3 tahun, Masya Allah. Kalau mau, tuntun orang tua kita, tuntun di Ka'bah, tuntun. Seperti Uwais Al-Qarni menggendong ibunya, tuntun. Ayah, ibu, kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk ke Masjidil Haram, ayah, ibu, baca doa masuk masjid. Aku ajarkan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Masuk kita bertiga ke dalam Masjidil Haram. Ayah, ibu, itu Ka'bah. Kita sekarang di titik pusat kiblat. Bukan menyembah kepada batu, cuma kita mengarahkan pandangan kepada Ka'bah. Ayo ayah, ibu, ikuti. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayna rabbana bis salam. Ayah, buka pundak, namanya ittiba. Buka pundak kanan, tuntun mereka menuju lampu hijau. Ayah, ibu, angkat tanganmu. Bismillah, Allahu Akbar. Tuntun mereka. Ayo ayah, ibu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai rukun yamani. Ayah, ibu, sentuh. Kalau tidak mampu sentuh dengan tangan kanan, yuk baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai lampu hijau, angkat tangan kalian, angkat. Bismillah, Allahu Akbar. 7 kali berputar, bawa mereka ke makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ayah, ibu, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Baca. Mereka sholat. Selesai sholat, bisikan di telinga mereka. Ayah, ibu, doakan anakmu agar bisa menaklukkan dunia. Doakan anakmu bisa mengecilkan dunia. Doakan anakmu bisa mentalak dunia. Biarlah dunia datang menuduh kepadaku. Yang ku tahu tidak ada yang berat kalau ridhomu ku terima. Masya Allah. Ini yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarni kepada orang tuanya. Selesai dia gendong orang tuanya, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Lihat orang dia berdoa di samping ibunya. Ya Allah, tutuplah kemuliaan untuk kedua orang tuaku, ibuku ini, dengan bukakan sorga. Ibunya berkata, sudahlah Uwais, berdoalah untuk dirimu. Tidak, ibu, aku akan meminta yang terbaik untuk diriku setelah aku yakin Allah memuliakan kamu. Masya Allah. Bawa orang tuamu ke sofa, bawa ke marwah. Inna sofa wal marwata min syairillah. Bawa sampai ke atas sofa. Ayah, ibu, ikuti anakmu, ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Ayah, ibu, angkat tanganmu yang tinggi, berdoalah. Doakan kami, doakan kami. 3 kali sudah kita baca, langsung kita menuju sofa marwah. Gandeng tangan ayahmu yang sudah mulai rentah, ajak dia berlari kecil. Ayo ayah, ini lampu hijau. Rabbighfir warham innaka anta a'azul akram. Rabbighfir warham innaka anta a'azul akram. Masya Allah. Sampai di marwah kita ulang lagi. Sampai tahalul kita di marwah. Ya Allah, ada kenikmatan yang tak bisa ditukar dengan dunia. Paling tidak hayalkan. Tapi yang terjadi tidak. Kita kacang yang lupa lanjaran. Kita diperintahkan dan diajarkan menggantungkan cita-cita setinggi langit, tapi kita enggak sadar kaki ini masih menempel di bumi.
Engkau bukan apa-apa, cuma seonggok daging merah yang menangis. Ibumu menyiapkan malum untukmu yang banyak. Tangismu di malam hari membuat dia bangun. Hei ibu, apa yang membuat engkau bangun? Anakku menangis. Apa urusannya? Urusanku. Kau tahu tangis anakmu, banyak bayi menangis, itu tangis anakku. Masya Allah. Kayak kita lihat flora fauna, itu jutaan kelelawar keluar goa, masuk lagi ke dalam goa, nggak pernah salah anak. Insting seorang ibu. Subhanallah. Masya Allah. Kau tak dibayar bangun malam ibu, kau tak dibayar per liter air susumu, kau tak dibayar. Suamimu entah di mana, sedang mendengkur mungkin. Iya, biarlah. Tapi anak ini milikku. Jadi kalau sampai nanti kamu dewasa, kamu menikah, ya, ibumu cemburu itu wajar. Kenapa? Karena dia memiliki kamu, kamu yang gak memiliki dia. Maka para laki-laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kamu di mata manusia, sukses tinggi apapun, wallahi ibumu. Kemarin di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, ada yang bertanya, Ustaz Subhan, saya sudah menikah, saya sudah bekerja, bagaimana mengatur gaji untuk memberikan nafkah kepada istri, anak dan orang tua? Saya bilang ganti ini pertanyaan. Siapa kamu? Mudahnya kau rubah kata. Iya, rubah. Saya sudah kerja, saya mau ngasih nafkah untuk orang tua saya, istri, baru anak. Jangan lupakan itu. Ini banyak orang yang melupakan. Bagaimana kau tahu dia menangis? Tangisannya macam-macam. Ada tangis bahagia, ada tangis yang sedih. Saya bingung Ustaz sama ibu saya, Ustaz. Dia izinkan saya menikah dengan seorang wanita, tapi setelah menikah dia benci sama saya, Ustaz. Padahal rumah tangga kami aman, gak pernah menyusahkan. Saya cuma tiap waktu saya gandeng istri saya, ketemu ibu saya, Assalamualaikum Umi, Waalaikumsalam. Sehat Umi? Sehat. Istrinya juga cium tangan. Setelah itu makin asam wajah Umi saya. Saya berbalik, Umi saya jalan dulu ya, kami jalan dulu ya. Saya gandeng tangan istri. Saya bingung, ternyata ya Allah, si ibu ini curhat berkata, hati ini gak bisa menahan emosi. Kenapa? Berapa lama tangan keriput ini gak digandeng sama dia. Saya cemburu, ini anak gadis digandeng sama dia, yang baru kenal belum lama. Ini tangan pernah dipegang tak mau terlepas. Sudah berapa lama tangan ini gak digandeng. Siapa yang gak sedih, siapa yang betah di rumah dia. Dia di ruang tamu bercanda sama istrinya, menyandarkan kepala di pundak istrinya. Saya lihat pundak saya, ya Allah, berapa lama pundak ini gak disadarin sama dia. Kita gak pernah tahu apa membuat dia menangis. Cuma dalam Islam ini muhasabah diri. Asli nafsak yasluh lakan nas. Islah dirimu, orang lain akan terislah. Gak mungkin orang tua benci kita kalau gak ada sebab. Jangan-jangan memang kita bukan kita yang dulu. Kita yang dulu diomongin apapun diam. Sekarang kita nyaut. Dulu kita merendah. Dulu ibu bahagia, cuma kembang rumput yang kita petik. Mama, aku punya kembang rumput. Cuma kembang rumput membuat dia bangga sama kita. Ya Allah, kamu sayang sama mama nak. Cuma kembang rumput di depan rumah. Sekarang jangankan kembang rumput, ladang rumput pun bisa kau beli. Di mana mereka? Kalau dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ini bukan hadis yang mengatakan surga di bawah telapak kaki orang tua. Maksudnya apa?
Angkat orang tuamu setinggi mungkin. Kalau kau ingin melihat surga di bawahnya. Maknanya tidak ada artinya hidup di atas dunia. Hayalan tentang surga kalau orang tuamu tak terkasihi. Ya Allah, ambil semua yang kau titipkan kepada aku ya Allah. Amin. Ambil semuanya. Aku tak butuh dunia ya Allah. Tapi jangan pernah kau ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku ya Allah.